Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama sekali, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Di sini kami akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang apa itu filsafat. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nisa dengan NIM 0307223067. Kenalkan, nama saya Faida dengan nomor NIM 0307223128. Dan saya Salwa Nabila Damanik dengan NIM 0307223074. Faida, saya ingin bertanya kepada Salwa, jelaskan mengapa filsafat itu dikatakan penting dalam kehidupan manusia. Filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Yang kedua, filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita, karena filsafat mengajarkan bagaimana kita berbuat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Dan yang ketiga, filsafat membuat kita lebih kritis. Jadi bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam mempelajari filsafat ilmu itu? Filsafat ilmu membantu agar seseorang mampu membedakan persoalan yang ilmiah dengan yang tidak ilmiah. Filsafat ilmu memberikan landasan historis, filosofis bagi setiap kajian disiplin ilmu yang ditekuninya. Filsafat ilmu memberikan nilai dan orientasi yang jelas bagi setiap disiplin ilmu. Jadi dari pemaparan Salwa di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan filsafat ini ada dalam dunia pendidikan. Jadi menurut Salwa, apa saja peranan filsafat dalam dunia pendidikan? Peranan filsafat pendidikan memberikan inspirasi, yakni menyatakan tujuan pendidikan negara bagi masyarakat, memberikan arah yang jelas dan tepat, dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori pendidik. Dari pertanyaan tentang kebijakan pendidikan dan praktik lapangan dengan menggunakan rambu-rambu teori pendidik, mengapa filsafat dapat memberikan pencerahan dalam cara berpikir seseorang? Iya, karena dengan filsafat, seseorang akan menggunakan akal pikirannya untuk mencari tahu apa yang sedang dicarinya oleh akalnya, sehingga apa yang ia pikirkan akan mendapat sesuatu sesuai yang diharapkan oleh akal pikirnya, sehingga ia akan mendapatkan kepuasan yang dirasakannya. Jadi apa yang menjadi objek material dari filsafat ilmu tersebut? Objek material filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan itu sendiri, yakni pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Kemudian tentang objek filsafat, yaitu mengapa Jadi, dari pengertian filsafat ilmu yang telah saya kemukakan, yakni mengenai pengertian filsafat, jadi bagaimana hubungan antar objek tadi dan daya tangkap manusia yang membuahkan pengetahuan. Baik, Salwa, dari cabang filsafat yang telah ditentukan oleh objek yang telah dipikirkan. Jika dipikirkan masalah pendidik, maka jadilah filsafat pendidikan. Jika yang dipikirkan adalah pengetahuan, maka jadilah filsafat ilmu. Begitu pula seterusnya, objek penelitian filsafat lebih luas karena penelitian suatu objek yang ada dan mungkin ada. Masih ada objek yang lain yang disebut sebagai objek forma, yang mana menjelaskan sifat kemendalaman penelitian filsafat. Memperdalam unsur-unsur pokok ilmu sehingga dapat dipahami sumber, hakikat, serta tujuan ilmu. Mendorong ilmuwan untuk tetap konsisten dalam memahami ilmu dan mengembangkannya. Mempertegas antara ilmu agama bahwa tidak ada pertentangan.
Namun untuk itu ada beberapa cabang ilmu filsafat yang mengetahuinya yang memiliki sifat unsur yang sentral. Bagaimana sudah kita ketahui, tidak asing lagi bagi kita macam-macam ilmu filsafat ini karena sebagian besar sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada ontologi. Ontologi yaitu menentukan keyakinan seseorang mengenai apa yang ada, misalnya Tuhan dan semesta alam. Ontologi ini merupakan salah satu kajian filsafat yang kuno yang berasal dari Yunani. Studi ini membahas tentang keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis antara lain adalah Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang belum bisa membedakan antara penampakan dan kenyataan. Ontologi adalah hakikat yang ada yang merupakan asumsi dasar bagi apa yang disebut sebagai kenyataan dan kebenaran. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi ini sudah dari katanya kita sudah mengetahui bahwa terdapat ada dua kata. Yang pertama episme, yang kedua ada logos. Yang pertama episme yang berarti pengetahuan, sedangkan logos adalah pembicaraan atau ilmu, yaitu cabang filsafat yang berkaitan tentang asal, sifat, dan jenisnya. Topik ini termasuk yang terlalu lama yang sering sekali diperdebatkan. Epis ini menjadi suatu kajian yang ditemukan sekitar 3 abad yang lalu dan berkembangnya di dunia barat, sedangkan dunia Islam, kajian ini adalah kajian yang ilmu yang tersendiri. Yang ketiga ada metodologi, merupakan cabang filsafat yang membahas mengenai metode, terutama dalam keterkaitannya mengenai hal yang berkaitan dengan kegiatan ilmiah. Di antara kegiatan ilmiah ini ada sifat observasi, hipotesis, hukum, teori, dan susunan eksperimen. Yang keempat ada logika, merupakan cabang ilmu yang mempelajari kajian yang sistematis mengenai aturan-aturan untuk menguatkan sebab-sebab mengenai suatu kesimpulan. Yang kelima ada etika. Etika juga disandingkan dengan filsafat moral, di mana etika membicarakan mengenai tindakan-tindakan yang baik buruk, susila dan tidak susila, etis dan tidak etis dalam suatu hubungan manusia. Jadi pada mawar saya ingin bertanya, apakah semua kegiatan berpikir disebut sebagai berpikir dalam berfilsafat tadi? Baik, Apik. Meskipun demikian, tidak semua kegiatan berpikir hasil pemikirannya itu dikatakan sebagai berfilsafat. Ciri dari pemikiran filsafat ada beberapa ciri. Di antaranya ada metodis, sistematis, koheren, rasional, komprehensif, radikal, universal, krisis, dan terdapat dalam konseptual, spekulatif, dan bebas. Kemudian tentang sejarah perkembangan filsafat Yunani, kepada Afik coba dijelaskan tentang sejarah filsafat Prasokraes, sejarah aliran Pitagoren, dan Heraklitos saja. Baik, yang pertama itu ada filsafat Prasokrates atau filsafat alam. Jadi filsafat Prasokrates ini lebih dikenal dengan istilah filsafat alam yang merupakan filsafat pertama dalam sejarah filsafat Yunani, di mana perhatian para filsufnya difokuskan kepada alam. Menjelaskan bahwa hasil penyelidikan filsuf dari filsafat alam dapat disimpulkan dalam 3 macam, yaitu ada alam semesta, keseluruhan bersatu, yang kedua ada dikuasai oleh hukum, dan yang ketiga yaitu dunia yang teratur. Yang kedua aliran Pitagorean atau Pitagoras. Pitagoras memiliki kedudukan yang khusus dalam sejarah filsafat Yunani ini, dikarenakan filsafatnya berdasarkan kepada pandangan agama yang dikenal sebagai sebuah tarekat atau suatu aliran mistisisme. Dan ketiga itu ada Heraklitos. Sebagaimana Pitagoras, Heraklitos ini juga memiliki pandangan sendiri yang berlainan dengan para filsufnya yang lalu, bahwasanya ia mengatakan anasir hanya satu yang menjadi pokok, yaitu api. Dan yang keempat itu ada aliran Elea. Elea ini adalah sebuah kota di Yunani sebelah selatan semenanjung Italia. Mazhab Elea ini dalam sejarah filsafat Yunani muncul serta memberikan pengaruh dari tahun 540 sampai 460 Masehi, dan yang filsuf pertamanya yang mengajarkan adalah Xenophanes. Dan yang kelima itu ada aliran pluralis. Pemahaman para filsuf pluralis ini berlandaskan dari pemikiran para filsuf sebelumnya yang menekankan monisme sebagai sumber kebenaran. Filsuf pluralis ini berbeda dalam hal ini bahwa menurut mereka realitas seluruhnya terdiri dari banyak prinsip ataupun unsur. Yang keenam itu ada aliran atomis.
Mazhab atomis ini mengajukan pandangan awalnya dengan berlandaskan pada persoalan yang terpecahkan oleh para filsuf terdahulu, yaitu mazhab ilha dan pluralis. Mereka memberikan nama unsur atau anasir dengan istilah atom. Atomos, A sama dengan tidak, dan tomos sama dengan berbagi. Yang ketujuh itu ada kaum sofis. Kaum sofis berbeda dengan aliran Elea, dikarenakan dalam kaum sofis ini tidak ada kesepakatan ajaran bersama. Sofis ini berasal dari kata sopos yang berarti cerdik pandai. Kaum sofis dikenal sebagai kumpulan orang-orang yang berpengetahuan dan bijaksana. Untuk itu, saya tadi mendengar ada metode ilmiah. Bagaimana yang dikatakan metode ilmiah menurut para cetusan Francis Bacon? Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang diri Francis Bacon. Itu lahir di London pada tanggal 22 Januari 1561 Masehi. Beliau ini merupakan anak terakhir dari 8 bersaudara dari pasangan Sir Nicholas Bacon dan Anne Cook. Ayahnya adalah seorang Kristen Protestan yang taat dan pengacara terkenal pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth. Bacon ini menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 9 April 1626 Masehi. Bertrand Russell menjelaskan bahwa Bacon kedinginan karena sedang melakukan eksperimennya pendinginan dengan cara membungkus ayam dengan salju. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat kami paparkan tentang materi apa itu filsafat. Semoga bisa dapat dipahami. Untuk itu kami menarik kesimpulan bahwa dari sekian banyaknya telah yang bercangkupan tentang filsafat dan filsafat ilmu yang telah dikemukakan, baik daripada masa sejarah, masa pengertian dan cabang-cabangnya, maupun pemikiran filsafat yang kontemporer, sehingga cakupan filsafat dan ilmu filsafat sangat luas. Namun demikian, tetap saja berputar pada lapangan utama yang filsafat, yakni seputar logika, etika, estetika, fisika, dan metafisika. Walaupun para ahli yang dapat membahas dari segi cakupan pembahasan yang relatif, berbeda dan mendalam, namun isinya tetap sama, dan dia hanya bergerak pada konstruk filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sekian dapat kami simpulkan tentang pengertian bab 1, apa itu filsafat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kata kami yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.